berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh orang-orang yang bahagia karena kita tahu masalah apapun, pencobaan apapun sebenarnya di dalam Tuhan ada sisi-sisi kebaikan yang membuat kita tetap bisa bahagia walaupun harus melewati hal-hal yang tidak enak. Dan kita juga percaya karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar, membiarkan kita tergeletak. Keadaan dan seburuk apapun situasinya, Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa sekali, ini sebuah undangan dari surga yang harusnya memberi kita sebuah sukacita, pengharapan, melewati semua pencobaan-pencobaan yang kita alami. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang sangat istimewa, yang sangat berharga di mata-Mu. Sehingga ketika kami jatuh dalam dosa, Tuhan menarik kembali, Tuhan memberi kami kesanggupan untuk bisa bertobat, memberi kami anugerah, memberikan pengampunan. Dan kami juga bersyukur bahkan ketika kami melewati hari-hari yang berat, situasi yang berat, pencobaan yang berat, Engkau memberi kami pertolongan, Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami satu sikap yang membuat kami tetap bisa menikmati kebaikan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami membawa semua pergumulan, beban berat kami, situasi sulit yang kami hadapi saat ini kepadamu. Karena kami sangat percaya ada anugerah Bapa yang memberi kami kelegaan, sukacita, kekuatan dan pertolongan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Puji Tuhan karena Bapa kita itu setia adanya, bahkan melampaui kesetiaan kita. Pada saat kita tidak setia, itu tidak akan pernah merubah kesetiaan Tuhan kepada kita. Kita patut bersyukur hidup kita yang begitu berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang pasti ingin menikmati kebahagiaan. Setiap orang, dan ada orang menjadi bahagia karena apa yang dia harapkan itu tercapai, apa yang dia inginkan itu tercapai. Tetapi kalau apa yang dia harapkan tidak tercapai, seringkali hilanglah kebahagiaannya. Bahkan imannya pun juga terguncang. Ada banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup ini yang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan ketika kita berdoa, berharap Tuhan menolong pun, kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Akhirnya membuat kita bisa kecewa. Tetapi sebagai orang Kristen, Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan lewat pencobaan, lewat penderitaan yang kita alami. Kita akan sharing tentang kebenaran yang terkait dengan hal ini. Tapi sebelumnya saya persilahkan yang mau men-sharingkan tentang sebuah cerita atau sebuah pengalaman hidup yang pernah dilihatnya atau dialami. Silakan. Ya, kebetulan kali ini saya nih Pak, ada satu keluarga yang saya kenal, karena satu hal gitu ya, mereka adik kakak berselisih Pak, sehingga ketemuan pun juga kayaknya enggan gitu ya Pak, karena perselisihan ini. Jadi itu berlangsung lama, lalu papa mereka sakit Pak. Papa mereka sakit, otomatis kan anak, yang namanya anak biar bagaimana datang ke orang tua gitu ya. Nah satu-satu tuh anaknya datang. Nah dari situlah terjadi akhirnya pemulihan Pak, pemulihan keluarga ini gitu. Jadi ya perselisihan ini akhirnya terpecah, inilah Pak, sudah tidak terjadi lagi lah, itu terselesaikanlah di ketika orang tua papanya mereka ini sakit. Mungkin salah satu contoh yang Bapak bilang tadi itu bukan nih Pak ya? Ya, ini salah satu contoh yang jelas ya. Kadang-kadang situasi buruk kalau ternyata orang ikutin prosesnya dengan benar mendatangkan kebaikan. Coba kalau ayahnya nggak sakit, mungkin persaudaraan tetap aja rusak, tidak bisa dekat, kakak adik nggak bisa dekat. Tetapi karena ayahnya sakit, akhirnya itu yang membuat mereka kembali dekat lagi. Hubungan mereka menjadi pulih. Bukankah ini sebuah kebaikan? Bukankah ini sebuah kebahagiaan? Sehingga nanti ketika sudah bertahun-tahun lewat, kakak adik itu akan berkata, aku bersyukur loh waktu itu walaupun ayah harus sakit, tetapi hubungan kita jadi baik. Jadi bersyukurnya bukan karena ayahnya sakit, tetapi lewat peristiwa sakit ayahnya, hubungan persaudaraan mereka menjadi pulih. Ada kebaikan di dalam penderitaan atau pencobaan. Tetapi memang tidak semua orang bisa melihat ini, tidak semua bisa mengalaminya. Atau bahkan tidak semua orang bisa mempercayai ada kebahagiaan dalam pencobaan-pencobaan yang dialami. Untuk bisa menemukan makna itu harus belajar kebenaran firman Tuhan, harus mengerti rahasia ilahi tentang perkara-perkara kehidupan ini. Iya Pak, tapi ada aja Pak orang-orang tertentu tuh yang tetap dia bisa bahagia sekalipun dalam pencobaan. Itu gimana tuh Pak ya? Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Itu luar biasa itu, ya, luar biasa kan. Tetapi itu sebenarnya salah satu keistimewaan iman Kristen sebenarnya, karena kita memang diajar begitu kan, selalu ada kebaikan di balik hal yang tidak baik. Itu akhirnya berarti masih ada kebahagiaan walaupun situasinya tidak membahagiakan. Karena kebahagiaan itu kan sumbernya dari Tuhan, kepuasan hidup itu kan dari Tuhan. Kita bisa pelajari Alkitab. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8, perikop ini mengajarkan kita dua hal penting. Bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan
ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, ternyata kebahagiaan itu sebenarnya tidak pernah hilang dalam diri kita. Kalau kita menemukan pengertian rohani ini. Yang pertama, pencobaan itu sebenarnya sebuah proses yang Tuhan izinkan agar kita ini bisa semakin tekun. Coba kita baca ayat yang ketiga. Saya baca mulai ayat yang kedua saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Inilah iman Kristen. Sesuatu yang paradok dengan dunia ini. Kalau engkau mengalami berbagai macam pencobaan, anggaplah sebuah kebahagiaan. Anggaplah itu keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita diproses Tuhan, sehingga makin hari kita menjadi orang Kristen yang tekun. Orang yang tekun itu kan akhirnya bisa ulet, bisa tahan uji, tidak mudah menyerah, tangguh menghadapi situasi yang lain. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang sabar dengan prosesnya. Dibentuk lewat apa? Adanya pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ini zaman di mana orang serba instan. Ya kan? Ada mie instan, mau mie ya tinggal ada mie instan, bahkan sayur pun sekarang juga ada sayur-sayuran instan, kita mau makan daging juga instan, termasuk orang mau menikah instan, jadi semuanya instan, maunya serba cepat, dan itu memungkinkan dilakukan. Tetapi apakah sesuatu yang instan selalu benar? Ternyata menimbulkan banyak masalah, dan itu membuat rapuh jiwa orang, membuat hati orang itu menjadi lemah, tidak tangguh, tidak bisa tekun, tidak berani melewati proses dengan benar, semuanya jalan pintas. Ini yang membuat, makanya walaupun di negara ini ada KPK, ada aparat kepolisian, ada tindakan-tindakan yang begitu tegas untuk memberantas korupsi, tetap aja ada. Karena memang jiwa orang semakin rapuh, dia tidak sabar dengan proses, jalan pintas yang diambil. Pencobaan itu menjadi sebuah proses kehidupan supaya kita menjadi pribadi yang ulet, menjadi pribadi yang tekun, menjadi orang yang tidak rapuh, tidak mudah menyerah, berani lewatin prosesnya. Dan kalau prosesnya benar, pastikan hasilnya benar. Akan menghasilkan sesuatu yang benar. Nah, kenapa ada orang alami pencobaan tetap bisa bahagia? Karena dia tahu ini hanya proses. Ini bukan akhir hidupku, ini proses yang menghasilkan ketekunan, berarti yang membentuk hatiku. Supaya aku menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih ulet, tahan uji, menjadi pribadi yang lebih unggul. Nah, kalau ada tujuan yang dimengerti, orang akhirnya kan tetap bahagia aja jalaninya. Karena tahu ini hanya proses, ini bukan akhir. Tidak ada pencobaan yang akan menghancurkan kita kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau tahu, kalau misalnya yang pernah kuliah, kan harus skripsi misalnya. Nyusun skripsi itu kan buat banyak orang stres. Banyak orang akhirnya menyerah. Banyak orang gagal, tidak selesai, tidak menyelesaikan. Dan tidak bisa diwisuda sebagai sarjana. Karena apa? Bukan karena bodoh, bukan karena nggak menguasai materi. Kadang-kadang karena memang nyusun skripsi banyak orang itu ternyata nggak sukacita, itu jadi beban bagi banyak orang. Apalagi ketemu dosen killer, nggak tahu masih nggak dosen killer sekarang ya. Lalu ada banyak hambatan yang lain misalnya gitu. Itu kadang-kadang jadi berat untuk dilalui. Tetapi kalau tahu bahwa nanti selesai skripsi, saya sidang skripsi, setelah itu berarti itu pembuktian aku lulus. Setelah itu diwisuda. Coba kalau lihat prosesnya seperti itu, makanya orang mau menyerah, dia mulai bangkit lagi. Karena tahu kesulitan ini hanya prosesnya. Ini bukan hal yang permanen, tetapi sementara. Karena hanya proses saja yang harus dijalani. Supaya saya sampai berhasil di ujung. Dalam hidup itu juga seperti itu. Dan yang kedua, kita baca ayat yang keempat.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan ternyata membuat kita tidak hanya menjadi pribadi yang ulet, yang bisa tekun, yang tidak mudah menyerah. Itu menyempurnakan kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang utuh, tidak kekurangan apapun. Berarti akan menemukan hikmat Tuhan, akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang siap untuk melangkah ke perkara-perkara lebih besar selanjutnya. Tuhan akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar untuk selanjutnya. Lewati yang namanya pencobaan. Jadi menyempurnakan diri kita. Kita sekolah akan sempurna kelulusannya kalau lewatin ujian-ujian. Tetapi kalau ijazah beli, kan itu nggak sempurna. Mungkin nilainya bagus ijazahnya, tetapi kalau tidak melewati prosesnya, itu kan kualitasnya pasti tidak sempurna. Kualitasnya pasti rendah, hanya dia misalnya dia lulus SMA, tapi jasanya beli. Sarjana tetapi beli, bisa saja kan? Memotong prosesnya, tidak lewati proses belajar yang benar, proses pembentukan yang benar. Pencobaan itu menjadi proses yang tidak hanya membentuk karakter kita, tetapi menyempurnakan hidup kita. Sehingga kita bisa semakin bisa sempurna di mata Tuhan. Kita menjadi pribadi yang semakin utuh, tidak kekurangan sesuatu, artinya selalu siap untuk menghadapi perkara-perkara selanjutnya. Kita menjadi pribadi yang sudah siap, karena sudah pengalaman-pengalaman sebelumnya kan prosesnya itu membuat kita semakin sempurna itu. Hikmat kita, cara berpikir kita, cara kita meresponi, bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita mengarahkan keinginan-keinginan kita, bagaimana kita mengatur konflik dengan cara yang baik, bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi-situasi sulit yang ada. Pengalaman-pengalaman dalam proses pencobaan itu membuat kita menjadi semakin sempurna sebagai pribadi, semakin berkualitas. Nah, kalau kita tahu arahnya seperti itu, lewati saja mestinya pencobaan. Jangan dihindari. Jangan dihindari, jangan lari dari pencobaan. Ada banyak orang ingin lari dari pencobaan, jalan pintas tadi. Kalau bisa pakai uang, tidak harus sulit, ngapain? Itu kan menjadi sebuah budaya. Kalau itu terkait dengan hidup kita, harusnya kita komitmen. Semua proses hidup itu harusnya membuat saya menjadi pribadi yang semakin unggul, semakin berkualitas, menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam karakter Kristus, dalam kapasitas yang sepenuhnya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Lewati prosesnya. Kalau semuanya jalan pintas, nggak lewatin prosesnya, boleh gelarnya banyak sekali, boleh jabatannya tinggi sekali, tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya. Justru itu akhirnya membuat kita kehilangan kepercayaan banyak orang. Coba kalau gelarnya tinggi sekali, banyak sekali gelarnya, tetapi banyak nggak tahu. Gelarnya banyak, tetapi ternyata tidak sepintar yang tercantum, itu kan malah jadi beban. Tetapi kalau orang tanpa gelar, tapi ternyata pinter, wah dapat apresiasi. Tetapi tanpa gelar, ternyata bodoh, dimaklumi. Jadi tuntutan orang berbeda, jadi beban loh. Jalan-jalan pintas yang dilalui oleh banyak orang itu sudah jadi beban dalam hidupnya. Walaupun kelihatannya mudah jalannya, tapi jadi beban. Karena tidak berjalan seiring dengan proses pertumbuhannya. Bapa kita di surga ingin kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, seiring dengan proses pengalaman hidup, proses melewati pencobaan itu menjadi proses perjalanan yang seiring. Jadi semakin banyak masalah, semakin banyak situasi sulit yang kita hadapi, semakin banyak pencobaan yang sudah kita lalui, seiring dengan itu juga kita semakin bertumbuh dalam karakter ilahi. Kita semakin berkembang, kita semakin sempurna sebagai pribadi, kita semakin utuh sebagai pribadi. Kapasitas kita semakin produktif, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut kedewasaan sejati. Jadi bukan karbitan kan?
kedewasaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini sedang mengalami pencobaan-pencobaan yang berupa penderitaan-penderitaan, situasi-situasi yang sulit dalam hidupmu. Tidak hanya sakit penyakit, kelemahan tubuh, tetapi juga usaha yang macet, usaha yang tidak berjalan dengan baik, rumah tangga yang sedang tergoncangkan, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Dan kita berpikir bahwa itu jadi beban hidup kita terus-menerus yang membuat kita kehilangan sukacita, membuat hati kita tidak bisa bahagia lagi. Tetapi ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini jelas dikatakan anggaplah sebagai kebahagiaan. Kita harus punya sikap yang baru dalam melihat pencobaan-pencobaan yang berupa penderitaan yang kita alami. Itu tidak akhir perjalanan hidup kita. Itu tidak permanen, tetapi itu hanya sebagian dari proses kehidupan di mana Tuhan ingin menumbuh kembangkan potensi karunia, kebaikan-kebaikan, dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu semua bisa dilalui karena Tuhan ingin setelah kita melewati berbagai macam pencobaan, kita menjadi pribadi yang semakin unggul, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin layak dipercaya oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan menghindar, dan jangan tergoda untuk mencari jalan pintas menyelesaikan pencobaan yang engkau alami. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Termasuk ketika kami harus melewati berbagai macam pencobaan yang membuat kami menderita, yang membuat kami diperhadapkan situasi yang sulit. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu menyediakan segala kebaikan, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk melewatinya. Bapa, biarlah kami tidak menyerah dengan berbagai situasi sulit, penderitaan-penderitaan, masalah apapun yang sedang kami alami. Kami juga tidak lari darinya, lalu coba melupakannya dengan hal-hal yang justru membuat hidup kami semakin buruk. Kami tahu sekarang bahwa pencobaan-pencobaan, situasi-situasi sulit yang sedang kami alami, itu tidak permanen dalam hidup kami. Itu hanya bagian dari proses hidup yang Tuhan izinkan. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat Bapa untuk menjalaninya dengan cara yang benar. Sampai karakter yang ulet, yang tahan uji, yang bisa sabar dengan proses, bertekun melewati semuanya, itu benar-benar kami miliki, membentuk karakter kami. Dan kami juga bisa melihat tujuan-tujuan ilahi melalui setiap berbagai permasalahan yang ada. Tuhan inginkan yang terbaik dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, beri kami sukacita, dan beri kami tetap bisa bahagia melewati semuanya. Bapa, Tuhan menolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang berbeban berat dalam situasi yang sulit. Mereka menjadi tabah melewatinya, mereka sabar lewat proses yang panjang yang harus dilalui. Dan mereka tetap percaya bersama dengan Engkau, mereka akan sanggup melewati semuanya dan berkemenangan pada akhirnya. Tuhan memberi iman kepada saudara-saudara kami dan kedamaian bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Karena selalu ada harapan, selalu ada kekuatan yang dari Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan sesuatu yang baik lewat sakit penyakit yang sedang dideritanya. Tuhan juga memberi sukacita kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpuruk, sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup mereka. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai. Kalau Tuhan menyertai, pasti sesuatu yang baik akan terjadi di balik kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena pandemi COVID-19 itu boleh juga ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur bisa melewatinya bersama-sama. Nyata bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini. Semua upaya pemerintah Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga
kami bangsa ini bisa melewatinya dengan baik hari demi hari. Untuk varian-varian baru yang juga mulai muncul lagi, kami sangat percaya sebagaimana di masa-masa yang lalu Tuhan menolong bangsa ini. Saat ini pun Tuhan juga bisa menolong bangsa kami. Tuhan terus berkati, anugerahkan hikmat, anugerahkan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, kepada pejabat-pejabat publik, kepada kepala daerah dan orang-orang yang mengambil keputusan di negeri ini. Semuanya dalam arahan dan pimpinan Tuhan semata. Sesuatu yang baik yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara tetap bisa menjadi pribadi yang bersukacita, berbahagia walaupun saat ini sedang mengalami pencobaan. Karena Bapa di surga tidak pernah tinggalkanmu. Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan di balik itu. Temukan maksud Tuhan, jadilah bahagia melewati semuanya. Kalau saudara-saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa karena kami yakin Bapa di surga senang dengan ingin menolong pergumulan saudara dan ingin memberkati saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.